Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Hawarikahar dan rekan saya Denny Rasmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata ruang kantor dalam manajemen perkantoran di lingkungan mahasiswa. Yang ke-1, tata ruang terbuka atau open plan. Tata ruang kantor terbuka merupakan ruang kerja yang cukup luas, ditempati oleh beberapa pegawai untuk bekerja bersama di ruang termasuk tanpa dipisah oleh penyekat atas pembatas yang permanen. Kelebihan dan kekurangan open plan atau ruang terbuka. 1. Kolaborasi dan komunikasi. Meningkatkan interaksi antar karyawan, memungkinkan pertukaran ide dan kolaborasi yang lebih baik. 2. Efisiensi ruang. Memanfaatkan ruang dengan lebih efisien, menghemat biaya sewa dan perawatan gedung. Yang ketiga, keterbukaan. Mendorong budaya terbuka dan transparansi dalam organisasi. 4. Fleksibilitas. Memungkinkan perubahan konfigurasi ruang dengan mudah sesuai kebutuhan. Kekurangan tata ruang kantor terbuka. 1. Kurangnya ruang pribadi bisa mengganggu konsentrasi dan mengganggu privasi. 2. Gangguan bunyi. Suara dari rekan kerja, telepon, dan pertemuan dapat mengganggu konsentrasi. 3. Stres dan kepenatan. Beberapa karyawan dapat merasa lebih stres dan kelelahan karena kurangnya privasi dan peningkatan gangguan. 4. Kurangnya fokus. Beberapa tugas memerlukan tingkat fokus yang tinggi yang sulit dicapai di lingkungan terbuka. 5. Kehilangan produktivitas. Beberapa karyawan mungkin lebih produktif dalam ruang yang lebih tertutup. Yang kedua, tata ruang kantor bersekat atau cubicle office. Tata ruang kantor bersekat atau cubicle office adalah konsep desain kantor di mana ruang kerja dibagi menjadi sejumlah kecil ruang individu dengan sekat-sekat yang relatif rendah. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan tata ruang kantor bersekat. Yang ke-1, privasi. Memberikan tingkat privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tata ruang kantor terbuka yang dapat meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, pengendalian gangguan bunyi. Sekat-sekat dapat membantu mengurangi gangguan suara dari rekan kerja. Yang ketiga, fokus. Memungkinkan karyawan untuk fokus pada pekerjaan mereka tanpa gangguan eksternal. Yang keempat, penyimpanan pribadi. Biasanya KBK memiliki area penyimpanan pribadi untuk barang-barang pribadi dan dokumen. Yang kelima, pribadi tetapi terbuka. Walaupun privasi ada, masih memungkinkan komunikasi antar karyawan yang berdekatan. Kekurangan tata ruang kantor bersekat. Yang ke-1, kurangnya kolaborasi. Terkadang cubicle office dapat menghambat kolaborasi dan komunikasi antar karyawan. Yang kedua, kurangnya keterbukaan desainnya dapat menciptakan atmosfer yang terasa lebih tertutup dan kurangnya transparan. 3. Kurangnya fleksibilitas ruang. Kesulitan dalam mengubah konfigurasi ruang karena sekat-sekat tetap. 4. Keterbatasan ruang fisik. Ruang kerja individu cenderung lebih kecil daripada ruang terbuka yang bisa terasa sempit. Yang ketiga itu ada ruang kantor bersama atau co-working space. Co-working space ini adalah ruang kerja yang terdiri dari beberapa perusahaan. Jadinya para karyawan yang beda perusahaan bisa bekerja bersama-sama, tidak seperti kantor pada umumnya. Co-working space menyewakan ruang kerja yang bisa digunakan oleh satu orang hingga sekelompok orang. Biasanya co-working space ini sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti ruang meeting, mesin kopi, dan pantry. Namun, semakin banyaknya orang, biaya sewa akan semakin mahal dan kita mungkin akan kurang leluasa karena harus bekerja bersama dengan orang lain. Yang keempat, ada ruang kantor panorama atau landscape office. Bila ruang kantor biasanya didesain secara formal, maka pada ruang kantor panorama kita bisa menemukan taman, dekorasi, dan berbagai hiburan lainnya yang memanjakan mata. Tipe penataan kantor ini bisa membuat suasana lebih fresh dan mengurangi rasa monoton pada karyawan. Tentunya biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk merawat ruang kerja ini sedikit lebih besar daripada desain ruang kantor lainnya. Dan inilah contoh-contoh ruangan tersebut. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.